menyerupai atau hampir sama dengan pelajaran kita minggu kemarin, yakni mengenai pecahan. Karena di skop itu juga masih berhubungan dengan pecahan. Ibu harapkan setelah mempelajari pelajaran hari ini, maka siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemecahan secara benar. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 3, baik anak-anak kelas 4, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Masing-masing setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Boleh silakan anak-anak pilih teman kalian sendiri atau teman kalian yang baik untuk dijadikan satu kelompok bersama kalian ya. Boleh silakan untuk pembagian kelompok Ibu serahkan kepada kalian. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 3, di sini kita belajar tentang uang dan cara mengelolanya. Nah, untuk sebelum kita memasuki tema yang kita pelajari, alangkah baiknya kalau Ibu nanya dulu dengan anak-anak sekalian. Nah, sekarang anak-anak di sini ada yang suka menabung? Oke, bagus sekali. Ada beberapa orang di situ yang menabung mungkin setiap hari ya, mungkin yang lain juga menabung walaupun tidak setiap hari. Bagus sekali karena kegiatan menabung ini kegiatan kita belajar untuk lebih hemat, untuk bisa mengelola uang kita agar kita tidak boros ya, terhindar dari sifat boros, sehingga uang kita tadi bisa diolah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, sekarang dengan menabung berarti kita bisa mencukupi kebutuhan kita pada saat yang akan datang. Nah, sekarang karena menabung ini berkaitan dengan tema yang kita pelajari hari ini, jadi yakni uang ya. Uang itu artinya alat tukar atau pembayaran yang sah. Nah, di sini uang terdiri menjadi 2 macam. Ada uang giral, ada uang karta. Sekarang uang giral. Uang giral ini adalah uang yang nantinya bisa dicairkan. Bahwa uang giral ini adalah uang yang sejenis atau semacam surat-surat berharga. Bisa berupa cek, giro, wesel dan lainnya ya. Itu untuk uang giral. Nah, sekarang uang karta. Kemarin sebelum kita belajar hari ini, anak-anak kelas 3 kan sudah Ibu suruh untuk membawa berbagai macam nominal uang, baik itu uang kertas maupun uang logam. Di sini Ibu menyediakan ada uang kertas ya, ada uang logam. Nah, karena di sini Ibu sudah menyediakan, boleh anak-anak bisa buka atau bisa ambil uang kalian masing-masing ya, boleh uang kertas maupun uang logam. Di sini Ibu ada 2 uang kertas, yakni uang 10.000 dan 5.000 ya di sini. Ini contoh uang kertas. Nah, di sini untuk uang kertas ini kan ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari uang kertas. Nah, ini Ibu ambil satu ya, misalnya ciri-cirinya. Sekarang kita perhatikan sama-sama di sini. Di sini uang kertas ini bentuknya ini persegi panjang. Nah, ini ciri yang pertama uang kertas yakni persegi panjang. Ciri-ciri yang kedua di sini pada sudutnya ya, di sini kali berputar. Di sudut kiri di sini ada lambang Garuda Indonesia. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga itu ada nominal uangnya. Ini uang 5.000 berarti nominalnya 5.000. Nah, sekarang yang selanjutnya ciri-cirinya adalah ada tanda tangan ya. Tanda tangannya ya ini ya, ada tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia ya. Di sini yang mengeluarkannya adalah Bank Indonesia. Di sini ada tanda tangannya ya. Itu ciri-ciri dari uang kertas. Nah, sekarang ciri-ciri dari uang logam. Di sini Ibu ada 2 macam uang logam ya. Ada uang logam 1.000 dan ada juga uang logam 500 ya. Nah, di sini sama saja sebenarnya. Sekarang di sini ada contoh uang logam 1.000. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama untuk uang logam itu berbentuk bundar atau berbentuk lingkaran ya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini ada tulisan Bank Indonesia ya, bank yang mengeluarkan uang ini. Terus juga ada juga lambangnya di situ yakni lambang Garuda Indonesia. Terus yang ketiga di situ juga ada nominalnya. Ini nominalnya 1.000 ya, 1.000 rupiah. Nah, terus
juga di belakangnya di sini ada tahun. Nah, ini tahun terbit ya. Tahun terbit uangnya yakni tahun 2010. Nah, ini salah satu atau beberapa ciri-ciri dari uang logam ya. Nah, sekarang dari uang di sini ya. Uang ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat atau fungsi dari uang tersebut. Fungsinya yang pertama, coba ada yang bisa di sini kira-kira kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari saja. Apa coba fungsi dari uang? Iya, coba itu. Silakan si Ayu. Oke, bagus sekali jawabannya, bagus sekali ya. Yang pertama, fungsinya itu sebagai alat tukar. Ya, karena uang ini kalau kita tukarkan dengan barang boleh, dengan yang lainnya juga bisa. Berarti fungsi yang pertama uang ini adalah sebagai alat tukar. Yang kedua juga sebagai alat penunjuk harga ya. Ini fungsi yang kedua sebagai alat penunjuk harga. Yang ketiga yakni fungsinya sebagai alat pembayaran. Nah, karena segala hal itu dibayarkan bisa dengan uang, bisa dengan yang lainnya. Tapi salah satunya bisa sebagai alat pembayaran. Terus juga yang keempat fungsinya yakni sebagai sebagai alat untuk menyimpan kekayaan ya. Itu fungsi dari uang. Ini hanya dasarnya saja ya, fungsi yang lain itu bisa kita kembangkan sendiri. Karena uang ini manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, tadi sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok ya untuk kelas 3. Di sini Ibu ada beberapa materi ya beserta contohnya di sini. Nah, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini Ibu bagikan sembari anak-anak berdiskusi. Ibu mau ke kelas 4 di sebelah kalian ya. Ini Ibu bagikan. Nah, anak kelas 4, hari ini kita belajar yakni tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemecahan secara benar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yakni pecahan ya. Nah, di sini pecahan itu banyak, ada dari pecahan biasa, ada dari pecahan desimal, terus juga pecahan campuran
tentang diskon. Di sini kita buat dulu penyelesaiannya. Yang pertama di sini kita buat diketahui. Nah, ini cara menyelesaikan yang baik ya. Pertama diketahui modal. Modal Ayu di sini kusingkat dengan M sama dengan modalnya ada 200.000. Nah, Ayu berbelanja tas dengan harga 200.000. Terus Ayu dapat diskon. Nah, sini Bu tulis diskonnya Ayu dapat 10% ya. Nah, diskonnya 10%. Nah, sekarang penyelesaiannya boleh yang pertama ya. Yang pertama, berapa diskon yang diperoleh Ayu? Nah, diskon yang diperoleh Ayu berapa uangnya ya? Sekarang kita buat di sini diskon. Nah, berapa diskonnya sama dengan 10% itu sama halnya dengan 10/100 ya. Karena persen itu adalah per 100 atau penyebut dengan nilainya 100 dikali dengan modalnya. Nah, modalnya di sini 200.000. Ya, nah sini cara menyelesaikannya berarti 10 dikali 200.000 dibagi 100 ya. Boleh kita langsung di sini kita coret nolnya 2. Nah, berarti di sini ada 2.000 ya. Nah, 2.000 kita kali 10 yakni 20.000. Nah, berarti diskon yang diperoleh Ayu yakni 20.000. Nah, sekarang berapa Ayu harus membayar? Kita kurangkan di sini modal dikurang dengan diskon. Nah, berarti Ayu harus membayar modalnya 200.000 dikurang dengan diskonnya diperoleh 20.000. Nah, berarti Ayu harus membayar di sini 180.000 ya. Nah, itu Ayu harus membayar 180.000. Nah, dari soal yang Ibu berikan di depan, kira-kira yang mana yang ingin ditanyakan boleh? Ya, berarti sudah paham ya. Sebenarnya sangat sederhana sekali materi ini. Tinggal kita kalikan dengan persentase yang ada. Terus berapa uang yang harus membayar, modal dikurang diskon ya. Nah, sekarang Ibu ada soal ya yang harus kalian kerjakan, yakni sebanyak 3 soal. Boleh silakan kalian selesaikan soalnya. Perhatikan contoh Ibu yang ada di depan ya. Nanti kira-kira jika ada yang ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Oke, nah sekarang Ibu kembali ke kelas 3. Bagaimana anak kelas 3? Apakah sudah berjalan dengan baik diskusi kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan dengan Ibu tidak? Oke, baik ya, sudah bagus. Nah sekarang Ibu ya coba kelompok 3, salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat. Iya, bagus sekali ya, boleh kasih hapus dulu. Nah, itulah sebagai contoh atau pedoman dari kelompok lain bahwa salah satu dari temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus sekali ya, dipertahankan atau juga boleh dibawa lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Nah sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, coba itu dari kelompok 1. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ya, sekarang boleh kita simpulkan bersama-sama bahwa materi kita hari ini yakni mengenai uang dan cara mengelolanya ya. Uang itu sebagai alat tukar pembayaran yang sah. Ada jenis uang ya, ada uang kartal dan uang giral. Terus juga ada fungsinya, salah satu fungsinya sebagai alat tukar. Terus juga ciri-cirinya tadi ada uang kertas dan uang logam ya. Uang kertas itu berbentuk persegi panjang, ada nominal, ada lambang dan ada tanda tangannya. Untuk uang logam berbentuk lingkaran ya, sama ada nominal, ada lambang dan ada tahun terbitnya ya. Nah sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dicerna oleh anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Ibu kembali ke kelas 4 ya. Bagaimana, ada pertanyaan anak-anak? Iya, tidak ada. Oke ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kita serap. Sekarang nanti Ibu kasihkan pekerjaan untuk di rumah. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, itu coba si Budi. Iya, bagus sekali ya, bahwa diskon itu atau potongan harga itu bisa terjadi di saat kita berbelanja ya. Dari sini karena diskon ini berkaitan sekali dengan persen, yakni per 100. Makanya diskon ini termasuk salah satu materi dari pecahan ya. Nah sekarang setelah kita mempelajari materi ini, berharapkan nanti kalian bisa menerapkannya atau bisa menyelesaikan soal-soal
Ibu akhiri kiranya pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.